berakhir. Christmas is a holiday that you can celebrate on December 25 in a snowy day. Nasa itu dapat kado. Dapat kado dari papa mama. Before you make a Christmas tree in your house. Tuhan Yesus lahir. Kami mengundang adik-adik untuk bersama-sama merayakan Natal sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 jam 10 pagi. Ada bazar juga loh. Ingat, jangan lupa join. God bless you. Hai guys, kami Komisi Teens GSKIP ingin mengundang teman-teman muda semua untuk bergabung bersama kita di Teen Sunday Service setiap hari Minggu pukul 10.30 di gedung samping GSKIP lantai 1. Ikut yuk dan tumbuh bersama kita dalam komunitas yang kuat di dalam Tuhan. See you guys. Kita tunggu ya kedatangannya. Halo semua, kenalin nama gue Kalista. Hai, nama gue Michaelian. Halo, perkenalkan nama gue Devni. Oke, komunitas youth buat gue namanya juga youth, berarti isinya anak-anak muda. Namanya komunitas itu menurut gue adalah rumah, tempat kita sama-sama bertumbuh, saling cerita. Apalagi kalau ini komunitas rohani, jadi kita mau sama-sama berjuang untuk mencapai kekudusan. Bagi gue, komunitas youth adalah sarana untuk anak-anak muda berkumpul bersama-sama membagi hidup. Kemudian anak-anak muda bisa saling sharing satu dengan lainnya dan dapat membangun imannya, spiritualitasnya, kognitifnya, pengetahuannya, wawasannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gue berharap teman-teman bisa gabung dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama. Jangan lupa Datang. See you there.
nama Tuhan. Nyanyikan semua puji-pujian ini. Kita semuanya bersorak bagi Allah kita. Angkat suara kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan ya. Haleluya. Angkat suara kita. Puji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Aku angkat suaraku memuji-Mu. Mari. Ku angkat jiwa. Apa? Menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Amin. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Katakan, mari lebih lagi, angkat suara kita. Aku angkat suaraku memuji-Mu. Amin. Ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Amin. Hanya Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Apa? Dipuji. Yes. Hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari terus angkat suara kita, puji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, aku angkat suaraku memuji-Mu. Amin. Aku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Katakan, hanya Dia yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Katakan lebih kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji-puji nama Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Pujian ini menyatakan bahwa bersuka di dalam Tuhan, di dalam segala perkara. Katakan, Tuhanlah sumber sukacita. Amin. Haleluya. Mari terus memuji nama Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, sukacita. Amin. Bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Yes. Apapun yang terjadi di hidup, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja. Amin. Dalam segala perkara untuk kebaikanku. Katakan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Yes. Bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Bersuka cita dalam Tuhan setiap waktu. Yes, haleluya.
Tuhan. Lewat sorak-sorai kita, lewat puji-pujian kita, sukacita melimpah di tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama ya. Sebab jiwa kita bersorak hari ini, bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab jiwa bersorak, sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak. Haleluya. Dengan genggam kita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian. Haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umat. Glory, 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 glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Amin. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan puji-puji nama Tuhan. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Kami rindu Tuhan dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Nyanyikan pujian ini dengan hati percaya. Kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Nyanyikan sama-sama. Katakan dengan iman, dengan hati percaya. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Amin. Namun semua itu tak membuatku manja. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Ini tanggung jawabku. Katakan sama-sama dengan hati percaya. Amin. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Amin. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku manja. Ku harus berkarya,
hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Amin. Katakan sekali lagi, dengan hati percaya Tuhan. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Amin. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Terima kasih Tuhan. Namun semua itu tak membuatku manja, ku harus berkarya, kembangkan talenta, ini tanggung jawab. Katakan sama-sama, kami rindu, sungguh ku rindu, buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Katakan dengan iman, kan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh kami rindu, sungguh ku rindu, buktikan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Katakan, kebenaran-Mu. Amin. Kan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Katakan, kami rindu, sungguh ku rindu, buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Amin. Kan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh kami rindu, sungguh ku rindu, buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Kan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh ku rindu, buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Kan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Semua diselamatkan ya Tuhan. Semua diselamatkan. Semua Bapa yang di surga, berkati siang ini, agar semua kami yang mendengar firman-Mu mengerti, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sesi kedua ini subtemanya adalah jangan menoleh. Seperti biasa saya selalu ingatkan supaya ikuti juga sesi pertamanya. Sebab saling menjelaskan, saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata Sodom dan Gomora, itu sudah familiar, sudah kenal dari dulu, sejak sekolah minggu ya. Sodom dan Gomora adalah dua kota kuno sebelum Israel. Lokasinya di sekitar Laut Mati, tapi tidak diketahui secara pasti sampai hari ini. Ya, Sodom dari kata Ibrani Sedom, artinya terbakar. Gomora dari arti kata bahasa Ibrani Amorah, artinya tempat yang tenggelam. Ya. Nah, menurut tradisi kuno di sekitar Laut Mati itu ada 5 kota. Disebut Pentapolis. Kejadian 14 ayat 2 dan 8. Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Zoar. Kelihatannya Sodom yang paling terkenal. Karena sampai perjanjian baru disebut-sebut terus tentang Sodom. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa sih salahnya dengan Sodom ini kok bisa sangat terkenal. Ya. Ketika itu para gembala dari Abraham dan Lot bertengkar rebutan lokasi area. Karena areanya sempit, mereka berantem. Ya. Lalu Abraham manggil Lot. Abraham bilang begini sama ponakannya ini, Lot, kita jangan berantem ya, kita saudara. Kamu mau pilih kemana, kita bagi aja deh daerahnya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Abraham tuh baik banget loh. Ya, padahal Abraham lebih senior kan, omnya kan. Nah, lalu Lot lihat-lihat, kayaknya daerah itu paling subur, banyak airnya. Lalu Lot memilih untuk tinggal di sana. Ya, Kejadian 10 ayat 19. Coba kita baca Kejadian pasal 10 ayat 19. Oh, itu adalah daerah orang Kanaan. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza. Ke arah Sodom, Gomora, Atma, Zeboim sampai ke Lasa. Itu areanya Kanaan itu luas sekali dari Gaza sampai ke utara. Ya, batasnya tidak terlalu jelas tapi areanya luas sekali. Itu daerah Kanaan. Nah, Lot memilih di kota-kota lembah Yordan yang banyak airnya. Dan ia berkemah di dekat Sodom. Itu Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Ya, situ. Nah, di ayat 12-nya, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekatnya Sodom. Lot memilih kota yang di dekat Sodom karena subur tanahnya, banyak airnya di lembah Yordan ya. Suatu ketika itu zamannya ada 5 raja itu, kan 5 kota 5 raja ya. Yang berkuasa ada lagi raja lain, Kedorlaomer namanya. Hari itu Kedorlaomer menang perang, semua dikuasai 5 kota. Zaman dulu kalau perang itu harta bendanya menjadi milik yang menang perang. Jarahan perang namanya. Nah, semua milik Kedorlaomer, termasuk Lot tinggal di situ kan, diambil sekalian hartanya dan Lotnya juga ditawan semua sekeluarga. Abram mendengar hal itu, Abram mengerahkan pasukannya, nolongin si Lot. Abram tuh baik banget. Perang, Abram menang, Lot diselamatkan. Abram menang, dia dapat harta semuanya lagi yang tadi itu. Lalu Abram ketemu dengan Melkisedek di tengah jalan. Lalu dipersembahkan 1/10 dari
rampasan perang tadi itu ke Melkisedek, Raja Salem, ya kan? Sisanya diapain? Sisanya Raja Sodom bilang begini, orang-orangku kembaliinlah, tapi hartanya nggak boleh kau ambil. Abraham bilang apa? Oh jangan, nanti orang pikir aku kaya gara-gara kau kasih. Semuanya dikasih ke Raja Sodom. Itu ceritanya, 10% ke Melkisedek, 90%-nya ke Raja Sodom. Bagaimana itu koneksinya dengan persepuluhan hari ini? Gak ada. Mau niru Abraham, rampasan perang. Mau ngerampas siapa kau? Lagi pula itu bukan dari hartanya. Itu hartanya Pak. Kalau zaman sekarang rampasan perang itu pekerjaan Pak. Oh gitu, oke baik. Lalu 90%-nya kau kasih siapa? Kalau Abraham dikasih ke Raja Sodom. Kalau dia itu dari hartanya, habis dong dia. Miskin. Enggak, itu dari rampasan perang. Makanya banyak orang kalau baca Alkitab itu enggak lengkap. Enggak ngerti, jadi ngawur. Enggak ngerti tapi ngotot di internet. Ngawur aja gitu, malu-maluin sebenarnya. Makanya banyak komentar yang saya nggak balas, nggak apa, diem aja, biarin. Saya ingat Amsal. Biarlah orang bodoh mempertontonkan kebodohannya. Itu aja. Habis kurang ajar di YouTube, saya diemin aja biar orang baca. Emangnya jadi berkat? Kan orang tahu ini orang apa ini? Nggak belajar. Ngatain saya lagi, belajar dulu Pak Alkitab katanya. Ya, gituin aja. Capek deh. Nggak jadi berkat hidup seperti itu. Ya, persepuluhan itu Torah dibatalkan, lari ke zamannya Abraham lagi. Zamannya Abraham seperti itu, mana bisa dicontoh? Nggak bisa. Nah, Lot ada di Sodom. Tetapi, rupanya orang Sodom ini sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13 ayat 13 itu. Kejahatannya Sodom apa? Banyak orang bertanya-tanya kan, emang segitu jahatnya sampai dimusnahkan gitu. Ya. Nah, dikisahkan di Kejadian 18 ayat 20 sampai 23. Itu coba kita lihat ya, Kejadian 18 ayat 20 dan 23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Berat banget dosanya. Ya. Nah, karena sangat berat, maka Abraham tanya kepada Tuhan. Bukan tanya sih, ia seperti seorang pengacara itu loh, maju. Tuhan, kalau ada 50 orang jangan dimusnahkan ya. Iya, kata Tuhan. 40? Iya. 30? Iya. Terus gitu, sampai kayaknya 10. Iya. Ditinggal sama Tuhan, enak aja lu terus-terusan. 10, iya. Kenapa? Nggak mungkin. Karena di Sodom cuma ada satu orang benar. Lot. Hanya satu laki-laki benar, yaitu Lot. Seluruh laki-laki di Sodom nggak benar rupanya. Nah, itu kisahnya ya. Alkisah, 2 malaikat menjumpai Lot ke Sodom. Setelah bertemu Abraham, 2 malaikat ke Sodom, ketemu Lot di pintu gerbang kota. Lalu oleh Lot disambut baik, dibawa ke rumah. Dikasih makan dan sebagainya, dihormati. Sebagaimana layaknya tamu zaman itu. Nah, tetapi yang terjadi kemudian, malam itu, ketika mereka belum tidur, laki-laki seluruh kota Sodom mengeroyok rumahnya Lot. Kenapa? Mau ngapain ngeroyok? Coba kita baca, Kejadian 19 ayat 5. Mereka berseru kepada Lot. Ini laki-laki semua di Sodom loh, baik muda maupun tua. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Supaya kami pakai loh saudara. Itu gaya bahasa eufemisme, diperhalus. Di dalam bahasa terjemahan NIV dipakai kata bring them out to us so that we can have sex with them. Rupanya, mana tamumu 2 itu? Laki-laki itu keluar. Yang ngomong ini laki-laki semua juga. Sini, ku perkosa dia. Diterjemahkan, ku pakai dia. Gila ya, hari itu gila banget loh.
Mau diperkosa rame-rame lagi. Wah, gila banget nih. Makanya kata pakai di situ di dalam teks Ibrani dipakai kata wenedah. Dalam akar katanya yada. Yada itu bersetubuh. Seperti dulu Adam menghampiri Hawa. Gitu kan? Katanya kan diperhalus tuh menghampiri. Adam bersetubuh dengan Hawa. Itu yada. Jadi sebenarnya yang terjadi di kota Sodom ini adalah orang-orang itu mau berhubungan seks rame-rame sesama laki-laki. Homoseksualitas. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya ketika kemudian Lot menawarkan anak perawannya, ini aku punya perawan 2 nih, terserah kamu deh. Tapi yang 2 tamuku ini jangan diapa-apain. Gak mau mereka. Ditawarin perempuan gak mau. Karena sukanya laki-laki. Ini homoseksual semua ini. Seluruh kota Sodom. Seluruh loh, coba dibaca lagi nanti. Karena semuanya mereka homo. Itulah sebabnya hari ini kita mengenal istilah sodomi. Itu dari kata kota Sodom. Sodomi. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pemburit. Pemburit itu, burit itu artinya belakang. Main belakang. Sodomi. Itu gila banget ini di Sodom ini. Ya. LGBT rupanya dari dulu. Bukan hanya hari ini. Cuma hari ini LGBT sudah lebih leluasa lagi ya. Gereja aja mau berkati LGBT. Di mana itu ya? Di Belanda apa di mana ya? Di Singapura juga ada kayaknya. Sesama cewek menikah. Waduh, gimana ya caranya ya? Itu jelas-jelas melanggar kodrat ilahi loh. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam sama Rudi. Adam dan Rudi gimana kalau saudara dapat undangan gitu ya? Holy matrimony. Itu apa? Pemberkatan nikah. Adam melawan Rudi. Kok melawan? Aduh, ini yang terjadi. Makanya itu kekejian di mata Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Ya, dilarang Taurat itu. LGBT bisa terjadi karena gen. Dari lahir dia udah begitu. Kan ada yang begitu kan? Tapi bisa juga terjadi karena pergaulan. Pergaulan yang buruk. Ada seseorang yang cerita sama saya keluarganya, anaknya ini normal. Lalu dia kuliah di luar negeri. 2 tahun kemudian balik punya pasangan sejenis. Papa mamanya pingsan. Ini apa yang terjadi? 2 tahun aja bisa berubah total. Hati-hati loh pergaulan kita. Ya. Kadang-kadang karena apa ya misalnya, saya nggak tahu deh. Ada pusat training misalnya. Atau pusat apa gitu ya. Kan mandi nggak boleh bareng tuh cowok cewek. Jadi mandinya sesama. Lama-lama jadi. Nah, bisa juga macam-macam ya. Padahal dilarang Taurat tuh. Imamat 18 ayat 22 misalnya. Imamat 18 ayat 22 ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Dari dulu rupanya sudah terjadi. Dari kitab Kejadian. 1400 sebelum Masehi sudah terjadi rupanya homoseksual. Makanya dilarang oleh Taurat. Imamat 20 ayat 13, Ulangan 23 ayat 17 sampai 18, ada banyak. Jadi gimana Pak kalau sudah terlanjur? Nah ini, selalu ada solusi di dalam Tuhan. Masalahnya manusianya mau bertobat atau tidak. Kalau seseorang punya kecenderungan tertarik sesama jenis, itu kan penyimpangan namanya. Tapi penyimpangan lain kan ada juga. Lelaki normal, tapi kecenderungannya suka sama istri tetangga. Nah itu kan menyimpang juga sama. Katanya rumput tetangga lebih hijau. Kalau peribahasa Chinese ada tuh, istri tetangga lebih cantik katanya. Kok bisa ya? Itu sama, kan menyimpang sama-sama. Cuma bedanya satu sejenis, satu tidak sejenis. Sama menyimpangnya di mata Tuhan. Emang ada yang lebih ringan? Nggak ada, sama itu. Bagaimana caranya? Yang normal dulu deh. Matikan kedaginganmu itu. Mata kok dikasih keranjang. Mata keranjang maksudnya.
bertobat. Sama yang ini juga begitu. Aku nggak suka Pak, cowok padahal. Aku nggak suka Pak sama cewek. Soalnya nggak sama. Loh, logikanya kebalik. Sukanya sesama. Berarti menyimpang kan? Bertobat. Bertobat tuh, tapi aku nggak bisa Pak. Ya udah, nggak usah praktek. Sama dengan tadi kan, istri tetangga lebih cantik. Nggak usah praktek. Ya udah, nggak praktek sampai mati. Kan nggak berdosa. Sama. LGBT juga begitu. Jangan praktek, bertobat. Nggak usah nikah, udah. Udah. Ya udah. Diampuni oleh Tuhan. Nanti di surga normal semuanya. Ya, selalu ada solusi untuk orang yang mau bertobat. Itulah sebabnya kita tidak boleh menghakimi LGBT. Saya perhatikan ya, para pendeta itu kalau khotbah ya, di TikTok di mana menghakimi LGBT itu. Wah, salah itu. Nggak boleh, kita bukan hakim. Tapi kita harus membuat mereka bertobat. Jangan dibiarkan dosanya, nggak boleh juga. Biarin bertobat, kasih tahu. Kamu nggak boleh begitu, itu melawan kodratnya yang Tuhan ciptakan itu. Ya, hati-hati itu, LGBT, anak-anak, orang tua yang punya anak hati-hati dididik dari kecil. Pendidikan yang paling aman adalah takut akan Tuhan, bukan etika. Banyak orang mengandalkan etika umum, percuma. Begitu dia bergaul dengan temannya, dia udah gak peduli etika. Terbukti itu. Coba aja kirim ke luar negeri, hilang langsung. Saya udah lihat kok orang yang mendidik dengan etika umum, rapuh. Tapi yang dididik takut akan Tuhan dari kecil, dia dimanapun gak masalah itu. Sendirian padahal masih muda. Gak masalah, karena takut Tuhan. Ya, dahulu Sodom penuh dengan LGBT. Sehingga Tuhan memisahkan, Lot mau diselamatkan. Tapi tidak semuanya selamat juga. Tuhan tidak mengingini seorang pun binasa. Tetapi kisah Lot ini memberitahu kita bahwa keselamatan juga tergantung respon manusia. Mau nggak diselamatkan? Dua calon menantunya Lot ditanya, Sodom akan berakhir. Ketawa mereka, berolok-olok. Akibatnya nggak ikut. Akibatnya Lot, istrinya, anaknya 2 perempuan berangkat. Di tengah jalan istrinya noleh. Jadi tiang garam. Kenapa dijadiin tiang garam kok? Ada yang pernah berpikir nggak? Kenapa nggak leleh aja gitu? Kenapa nggak dijadiin guguk misalnya? Kok jadi tiang garam? Kenapa? Saudara tahu nggak bentuk tiang itu? Zaman dulu tiang itu untuk apa? Tugu. Tugu peringatan. Kamu menoleh ya. Lihat tuh istri Lot. Gitu. Hari ini kalau kita ke Israel, lewat di pinggir itu, ada bukit gitu. Itu tuh istri Lot gitu. Ya saudara nggak usah percaya juga. Siapa tahu. Lu tahu dari mana lu? Itu kan ribuan tahun yang lalu. Tapi itu katanya istri Lot. Kalau saudara googling ya, di Google, istri Lot, muncul tuh patungnya itu. Tiang garam istilahnya. Jadi tugu peringatan buat kita semua. Jangan seperti istri Lot. Kan gitu. Di kitab Perjanjian Baru dikatakan, jangan seperti istri Lot. Ya, di kitab Lukas itu ada. Nah, saudara, di zaman sekarang, ya, akhirnya Sodom dan Gomora, singkat cerita, dihujani dengan belerang dan api. Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Coba ya, Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah, gak karu-karuan itu, diaduk-aduk. Itulah sebabnya penelitian arkeologi hari ini, kalau menemukan suatu tanah di dekatnya Laut Mati itu ada satu area yang agak aneh memang. Area itu tandus sekali, dan kalau dilihat ke dalam itu semacam ditembakin dari langit. Jus gitu. Jadi di dalam tanah itu ada seperti begini, seperti
api jatuh itu hari ini. Apakah itu Sodom? Nggak tahu kita. Tapi itu ada. Coba baca-baca tentang arkeologi, pasti ada itu. Ini menunjukkan bahwa manusia punya kehendak bebas. Istri Lot itu sudah dalam rangka penyelamatan loh. Bener nggak? Sudah jalan keluar kan dia. Sudah masuk proses penyelamatan. Tinggal terus saja. Kenapa noleh? Saya penasaran loh. Kenapa noleh ya? Mungkin dia mikir rumahnya. Atau apa ya? Hah? Oh, kompornya belum mati katanya. Ketinggalan. Apalagi ya? Kalau saya mikirnya gini, mungkin dia pengen tahu kali ya. Belerang dan api kayak apa sih? Itu kali ya, nggak tahu, nggak ditulis di Alkitab. Kemungkinannya banyak, tetapi dia salah. Karena mereka dipesanin jangan menoleh, kamu jalan terus. Tapi istri Lot menoleh. Akibatnya jadi tiang garam. Ini sebenarnya kisah ini paralel dengan zaman sekarang. Zaman sekarang nggak lebih baik dari Sodom. Saking kita nggak tahu aja. Kalau kita tahu ceritanya ya waduh saudara. Kan kalau hamba Tuhan banyak yang ceritain tuh kiri kanan. Waduh. Ternyata Sodom Gomora itu dunia yang gede ini. Dulu Sodom Gomora kota kecil dimusnahkan oleh belerang dan api. Hari ini seluruh bumi jadi Sodom Gomora. Kita jadi Lot, semua mau dikeluarkan oleh Tuhan. Jangan menoleh, saudara. Itu sekaligus menjadi tipologi, analogi. Dulu bisa terjadi sekarang. Ini beda. Tapi yang ini, yang sekarang jauh lebih mengerikan. Makanya ya, Alkitab berkata begini, yang kudus biarlah semakin kudus. Di zaman akhir ini ya, penampian itu bukan cuma asal-asalan. Yang kudus semakin kudus. Yang jahat semakin jahat. Pemisahannya itu jelas. Kita harus ambil keputusan. Mau semakin kudus atau nanggung itu rusak nanti. Makanya jangan suam-suam kuku. Ya. Pelajaran dari istri Lot ini. Sebenarnya ia sudah masuk ke dalam proses keselamatan. Sedang keluar dari Sodom. Bukannya lagi tidur di rumah. Udah keluar. Sementara Sodom mulai hancur kan. Dia udah keluar. Aman. Tapi ia menoleh. Di tengah jalan ia menoleh. Itu sama dengan orang yang hari ini sudah ikut Tuhan. Dalam proses keselamatan. Mengerti firman Tuhan. Bahkan khotbah. Tapi mereka menoleh. Berkhianat. Malah jahat akhirnya. Gak berasa dia. Gak jadi tiang garam. Selamanya nanti terbakar. Di Gehenna. Di lautan api. Ya. Ini kalau kita baca Alkitab itu ya semuanya mengandung pelajaran buat kita. Supaya kita itu tidak sembarangan hidup mengulang kesalahan yang sama. Sodom Gomora menjadi contoh. Calon menantu Lot jadi contoh. Istri Lot jadi contoh. Jangan kita bikin kesalahan yang sama. Maaf ya. Kata orang itu, orang yang masuk ke lubang yang sama itu seperti keledai. Keledai itu kan suka masuk ke lubang yang sama itu. Jangan kita manusia berakal budi. Apalagi kalau kita sudah mendengar firman yang benar. Mau cari apa coba? Coba mau cari apa? Salahnya Sodom apa? Ternyata kalau kita pelajari, Sodom tidak hanya LGBT salahnya. Rupanya kesalahan Sodom itu banyak. Orang-orangnya itu nggak mungkin cuma LGBT. Rupanya mereka congkak, sombong, foya-foya hidupnya, pesta pora. Tapi melihat orang miskin, dia nggak tolongin. Tidak tergerak sama sekali. Hati-hati loh saudara. Jangan-jangan hari ini seperti Sodom nih seluruh dunia. Pasti dimusnahkan Tuhan. Pasti. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Kalau dulu 2 malaikat itu, nanti Tuhan yang datang, Tuhan Yesus. Langit dan bumi akan hancur. Ya. Makanya kalau sekarang kita ini punya kesempatan mendengar yang benar, jangan seperti Lot, noleh lagi ke belakang. Jangan terus berbuat dosa. Cepat berhenti sekarang juga. Ya. Makanya hidup kita ini harus kita arahkan. Jangan punya filosofi sembarangan. Hidupku ini biarlah seperti air saja Pak, mengalir. Air mengalir gak karu-karuan tujuannya. Lewat got segala. Seperti angin. Angin bertiup tidak tahu kemana akhirnya hilang. Filosofi kita itu jangan seperti itu. Seperti orang dunia. Filosofi hidup kita harus seperti Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Kurang apa lagi coba bayangkan. Manusia itu jatuh dalam dosa gak ada artinya sebenarnya. Pantas binasa. Tetapi begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Rupanya Bapak punya anak tunggal. Ke bumi. Supaya jadi juru selamat kita semua. Sama seperti Allah Bapa mengirim 2 malaikat tadi untuk menjemput Lot. Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal. Supaya kita semua beroleh selamat. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita mengerti ya, mestinya hidup kita nggak usah aneh-aneh. Orang dunia boleh foya-foya dan sebagainya, terserah. Tapi kita nggak usah. Kita nggak perlu foya-foya, kita nggak perlu apalagi LGBT. Nggak cuma LGBT, yang tadi tetangga segala itu, istri tetangga lebih cantik. Nggak boleh, kita harus jijik terhadap dosa. Ada amin gak nih? Harus jijik terhadap dosa. Kalaupun ada di antara kita yang dulu aku gitu Pak ya, dulu nggak usah diomongin, ke depan yang penting. Ada orang yang deketin saya ibu-ibu. Pak, saya seorang pelacur Pak. Maksudnya apa Bu? Iya udah 20 tahunan lebih. Oh, sekarang masih gak? Enggak sih Pak, udah bertobat. Ya udah jangan ngomong lagi. Udah gak usah cerita siapapun. Banyak orang yang gak dewasa kok denger langsung jauhin kan. Gak boleh ngomong. Gak usah ibu, gak usah cerita gitu, gak penting. Masa lalu lupakan aja Bu. Ya, kecuali ibu masih praktek hari ini, jangan di sini saya bilang. Tak usir kau. Kau udah bertobat, ya sudah. Gak usah dikasih tahu ke siapapun ya. Kita sama-sama ke surga aja. Tuhan Yesus saja bicara begini loh. Pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Wah itu kira-kira para kiai Yahudi itu. Yang jenggotnya panjang pakai jubah agama itu ngamuk gak kira-kira. Sakit hatiku. Dihina sama Tuhan Yesus. Masa dibandingin pelacur aja, pelacur duluan ke surga. Luar biasa loh kebenaran tuh. Tuhan itu gak permasalahkan orang berdosa. Tuhan permasalahkan orang yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau berubah. Ya, amin ya. Kalau kita lihat penduduk Sodom ini, kok gitu ya Pak? Iya, tapi di luar sana banyak yang begitu. Makanya kalau kita lihat banyak orang masih aneh-aneh gitu ya. Ya udah sabar aja, jangan menghakimi. Ya, kalau bisa dicantol, dibawa ke gereja, jadi berkat hidup kita, biar dia berubah, biar mereka juga bisa merasakan kasihnya Tuhan. Mereka mungkin trauma masa lalu dan sebagainya gak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Mungkin. Nah, biar di gereja menjadi keluarga Allah di bumi, bisa merasakan saling mengasihi keluarga, ya. Sesama keluarga jangan saling itu menyerang dan sebagainya, gak perlu. Keinginan cuma satu, Tuhan, aku menantikan Engkau Tuhan. Mestinya begitu.
di sisa umur hidupku ini. Mestinya begitu. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Kan mestinya gitu. Hidup itu simple kok, sederhana, jangan dibuat rumit-rumit. Hidup itu kita belajar hidup kudus. Belajar yang pintar. Kerja keras, yang jujur, punya integritas. Jadi berkat bagi sesama. Banyak duit jadi berkat, gak ada duit diem saja. Gak usah aneh-aneh. Begitu loh hidup ini. Nanti kita akan merasakan kasihnya Tuhan, damainya Tuhan. Banyak orang gak bisa merasakan karena hatinya itu penuh dengan, apa itu namanya, gejolak. Gak bener ini kurang ini. Aku pengen itu, gak bener semuanya. Ya, mestinya kita semua itu gini loh saudara. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Kalau hati kita bersih ya, kita arahkan ke Tuhan. Kita arahkan jadi berkat bagi sesama. Gak banyak keinginan, gak ada ambisi aneh-aneh, gak sombong. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau orang bilang susah sekali Pak, susah itu karena diri sendiri. Sulit atau tidak itu karena diri sendiri yang tidak mau belajar, yang meninggikan dirinya, tidak mau mengosongkan dirinya. Kalau kita mau mengosongkan dirinya, nggak ada masalah dunia ini. Suami istri berantem nggak karu-karuan karena masing-masing mau meninggikan diri. Aku paling benar, ya nggak benar kalau gitu. Dulu aja minta berkat, ikut bimbingan pranikah aja. Baik-baik saja semuanya. Iya kan? Saya itu paling senang kalau BPN emang. Suasananya enak banget gitu. Ngomong aja apa aja pasti amin. Pasti gak pernah ada tuh BPN. Amin? Enggak Pak. Gak ada. Kadang-kadang saya belum selesai ngomong dia amin udah. Apakah saudara bersedia? Amin. Lu kok bersedia amin? Bersedia apa dulu? Selesain dulu. Begitu jadi suami istri aja mulai deh. Saling menyiksa. Gak boleh begitu ya. Ingat Sodom Gomora. Hari ini harus ingat contoh Sodom Gomora itu mengerikan loh saudara. Kita gak bakalan melakukan itu. Amin. Tapi anak-anak hati-hati. Karena pergaulan bisa terjerumus ke dalam sana loh. Bapak Ibu tahu nggak dengan adanya teknologi online ini, ya? Teknologi itu berguna tapi juga berbahaya sekaligus. Seperti pisau, bisa buat masak, bisa buat bunuh. Teknologi bisa buat seperti Sodom Gomora. Melalui aplikasi online loh. Dia bisa tuker-tukeran yang enggak gitu. Bayar, kirimin film yang enggak pantas ditonton, gitu-gitu. Itu remaja loh, SMP, SD loh. Saya dapat masukan, ada ya aplikasinya ya. Saya udah tua aja nggak tahu. SD tahu Bu. Dia pasang aplikasi banyak banget isinya gitu doang. Nggak cowok, nggak cewek, sama. Rusak loh zaman sekarang. Teknologi dipakai untuk melampiaskan hawa nafsu. Padahal Alkitab berkata kalau kamu memandang lawan jenis, lalu tergerak syahwatmu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Nah sekarang berzina semua orang pakai aplikasi. Karena waktu lihat terangsang kan,
birahinya naik, itu berzina namanya. Meskipun belum melakukannya, itu sudah berzina. Hati-hati loh, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan gaptek. Nanti dibohongin sama anak. Ya, kebetulan saya kan gak gaptek ya. Saya bisa lihat, buka apa aja saya tahu. Bisa dimonitor sebenarnya. Tapi nanti kalau besar nggak bisa lagi. Kan dia juga nggak gaptek pasti anak kita yang gede. Ini aku dimonitor nih, dimatiin aplikasinya. Kalau masih kecil bisa. Kalau udah besar mana bisa. Diformat apa dia. Habis. Nggak bisa dimonitor lagi. Tapi biarlah kita punya monitor yang kekal. Dari surga monitornya. Jadi anak-anak kasih tahu, engkau sedang dimonitor nak. Dimonitor langsung dari surga. Sebab Roh Kudus ditanam dari dalam diri kita itu kan bersama kita selama-lamanya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, Roh Kudus pasti tahu kan? Kalau Roh Kudus tahu artinya Bapak tahu, Tuhan Yesus tahu. Roh Kudus itu nyambung ke surga. Ayo, hari ini banyak orang berani berbuat dosa. Artinya dia nggak percaya ada Roh Kudus dalam dirinya. Kalau dia percaya, dia nggak berani berbuat dosa. Ada CCTV-nya. Ya. Kalau kita sudah mendapat kesempatan bersama Tuhan, mendengar firman yang benar dan sebagainya, jangan menoleh lagi. Seperti istri Lot. Menoleh di sini maksudnya apa, Pak? Nah, coba kita lihat ya. Menoleh itu apa? Padahal istri Lot itu sudah melalui proses keselamatan. Itu analoginya gini Bapak Ibu. 2 Petrus 2 ayat 6. 2 Petrus 2 ayat 6. Coba kita baca ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, menjadi peringatan akan kita juga kan artinya. Nah, ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, udah melepaskan diri nih dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Kumat. Dalam bahasa sederhananya kumat. Rupanya orang benar bisa kumat. Ya. Nah, kalau udah kumat, maka sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Lah udah ngerti. Udah mengerti kumat. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi kita tidak heran. Seorang pengkhotbah yang jahat itu berarti jahatnya luar biasa. Sebab dia sudah mengerti kebenaran. Orang yang gak ngerti jahat, ya memang gak ngerti, iya kan? Khotbah tapi jahatnya minta ampun. Bukan jahat, jahatnya minta ampun. Itu berarti dia jahatnya Paul itu. Jahat, lebih jahat dari yang jahat. Nah itu yang dimaksud. Ya, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Memang babi sih. Babi itu kalau dimandiin gitu, semprot parfum dan sebagainya, percuma. Begitu dilepas dia masuk ke kubangan, dia memang demennya itu. Kadang-kadang manusia itu, waduh, disuruh bertobat mintanya, nggak bisa loh. Itu ibarat ini. Anjing kembali kepada muntahnya, udah kenal kebenaran, udah ke gereja, udah rapi, udah ikut PA rajin, bahkan udah aktivis, bahkan udah khotbah, makan lagi muntahnya. Waduh, itu lebih baik tidak usah dilahirkan sebenarnya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ini perhatikan baik-baik. Ini jelas banget, gak mungkin salah. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi,
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya kan? Ini orang benar loh. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Rupanya manusia itu bisa murtad lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan merasa puas. Kalau belum mati jangan bilang, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Oh masih hidup kok udah menyelesaikan. Siapa tahu murtad nanti. Ya kan? Hari ini perang informasi, Saudara. Hati-hati. Informasi itu disampaikan di mass media, di sosial media. Padahal itu belum tentu benar. Makanya perang yang beneran itu juga perang informasi. Kalau Saudara mengerti pasti, wah gila ya, banyak bohong ternyata. Di mimbar juga perang informasi nih. Kalau saya bicara persepuluhan dibatalkan, di luar sana enggak gitu, kor rame-rame. Paduan suara enggak gitu. Batal, enggak gitu, terus gitu. Sampai hari ini, kemarin ada yang ngirimin saya. Khotbah itu bisa-bisanya nyetel video saya loh. Ini salah saudara katanya. Aduh, bisa begitu loh. Hati-hati, perang informasi. Kalau yang disampaikan di mimbar informasinya salah, bayangkan korbannya berapa banyak. Di YouTube yang nonton bisa 10.000 loh. 10.000 mengaminkan yang salah. Waduh, makanya perang rohani yang sebenarnya itu termasuk perang informasi. Perang rohani yang sebenarnya itu dalam berbagai bentuk. Bukan cuma ngusir-ngusir roh jahat di perempatan lampu merah. Bukan, itu malah gak ada artinya sama sekali itu. Perang rohani yang sebenarnya itu bagaimana mengubah akal budi semua kita sesuai kehendak Tuhan melalui pembaharuan akal budi. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa manusia bisa murtad. Bahwa manusia punya kehendak bebas. Itu bukti. Setiap kita baca Alkitab selalu ada buktinya. Makanya saya curiga loh orang yang mengajar teologi manusia gak punya kehendak bebas. Saya curiga itu dari setan loh sebenarnya. Sebab kalau manusia gak punya kehendak bebas, lalu ya udahlah kita tunggu aja. Kita sudah dipilih ya kita selamatlah. Oh itu dari setan itu. Kenapa? Karena hidup kita ini perjuangan. Perlombaan yang diwajibkan. Loh santai-santai. Saudara bayangkan ya dalam suatu gulat wrestling itu. Pernah nggak? Salah satunya gini, santai bentar langsung mati. Memangnya iblis itu lemah. Iblis itu bahaya, seperti singa yang mengaum-ngaum. Berkeliling. Hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Kalau orang sampai murtad lagi, artinya ia memang dengan kehendak bebasnya memilih murtad. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kebenarannya begitu. Ya. Makanya saudara ya, jangan pasif. Hidup ini harus produktif. Produktif itu menjadi alat keselamatan. Kalau soal menoleh mungkin sudah tidak lah ya, masa menoleh lagi. Masa muntah dimakan lagi. Iya kan? Mungkin sudah tidak. Tapi kita arahkan ke depan. Jangan cuma berhenti begitu, pasif namanya. Proaktif. Siapa yang bisa kuselamatkan? Gitu. Jangan diri sendiri yang penting sudah selamat. Jangan tularkan spirit yang benar. Sebab kalau pengetahuan tok di buku ada. Gini loh yang benar, itu gak terlalu memberkati. Ya, aku sudah tahu. Gitu. Tapi spirit itu bagaimana kita bisa mengimpartasikan. Makin lama saya makin tahu loh, spirit yang diperlukan itu. Spirit kebenaran. Kalau seseorang tertular spirit kita gitu ya, dia akan cari Tuhan. Gak usah didikte, udah baca Alkitab belum hari ini. Gak perlu. Dia cari sendiri dia. Ya, makanya lagu-lagu yang baik itu ciri-cirinya sederhana. Bukan cuma memuji-muji Tuhan, tapi membuat kita berubah. Membuat kita memiliki roh yang mengasihi Tuhan. Yang membuat kita terbakar semangat kita. Ya. Seringkali ya,
Nanti kapan ya? 2 minggu lagi. Itu topiknya melayani. Melayani siapa? Kita itu melayani siapa? Seringkali ya manusia merasa melayani, tapi sebenarnya ia melayani diri sendiri. Ini mengerikan memang. Kalau orang melayani, pasti ia mencari Tuhan. Nggak mungkin nggak. Kalau orang cuma show, itu bukan melayani namanya. Soal melayani, itu lagu yang saya kirim itu topiknya melayani sebenarnya. Nanti kita jadiin ya. Nah, kemarin doa pagi bisa dapat fragmennya lagu baru. Tapi pulang dari sini, lewat tol, nggak tahu ya, selalu lewat tol tuh dapatnya lagu. Mungkin saya mesti keliling-keliling tol kali ya, biar lagunya dapat banyak. Aduh, kita itu mesti sadar, saudara, umur kita berapa. Meskipun masih muda, waktu berjalan begitu cepat, jangan ditunda. Berubahnya itu jangan ditunda. Bertobat sudah Pak, iya menurut kau sudah, tapi belum berubah kan jadi hebat. Berubahlah jadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Ya, sehingga setiap saat kita mau Tuhan, tinggallah sertaku. Itu. Jangan aku mau makan apa yang enak ya. Loh kok bayangannya makanan terus. Ya sekali-sekali boleh, tapi jauh di lubuk hati kita itu kita selalu Tuhan tinggallah sertaku. Ya. Saya kalau khotbah ya, di situ atau di belakang itu saya selalu, aduh Tuhan, tolong temani aku ya Tuhan. Saya serius loh, sebab kalau khotbah gampang, tapi supaya impartasi, supaya rohnya itu nular gitu loh, itu sulit. Ya, makanya harus lewat lagu, lewat macam-macam. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Saudara, coba yang tulus. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Tuhan. Saudara, kemana-mana itu harus menyenandungkan satu potongan lagu yang selalu membuat kita on terus. Ya, seringkali yang jadi masalah itu gini, kalau lagi dengar khotbah gini semangat, panas, keluar dari gereja langsung adem, langsung beku, langsung lupa. Itu loh yang jadi masalah sebenarnya. Kalau kita setiap saat anget itu mantep, nggak mungkin jatuh dalam dosa kalau setiap saat anget. Amin ya. Saudara sekalian, kita diberi contoh bahwa istri Lot menoleh. Nah, jangan sampai kita menoleh lagi. Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Ini yang menjelaskan adalah Tuhan Yesus nih. Perhatikan baik-baik.
Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Artinya hidup biasa-biasa saja, normal. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kelihatannya dunia aman-aman saja. Tiba-tiba hari itu datang. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, belum siap. Ketika itu belum siap, yang rugi kita sendiri. Binasa, saudara. Gak ada orang bertobat, hari ini bertobat, langsung bertobat. Gak ada, itu cuma di mulut. Pertobatan itu melalui proses panjang. Ingat, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ada yang binasa, salah siapa? Salah manusianya itu sendiri. Berkali-kali ayat ini dibaca. Langit dan bumi akan jadi lautan api. Oleh karena itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Itu loh. Ya, kalau saudara sudah mendengar firman yang benar, jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan mundur lagi. Jangan dimakan lagi muntah yang udah keluar. Jangan berkubang lagi di kecemaran-kecemaran dunia. Istilahnya itu detoksifikasi. Buang racun, buang dosa. Tanggalkan beban dan dosa. Itu istilahnya, detoksifikasi. Kita itu bisa belajar dari banyak peristiwa di dunia ini loh. Ketika seseorang sakit apapun, kalau dia melakukan detoksifikasi, makan sehat, pola hidup benar, 21 hari kemudian dia sembuh. Saya sudah eksperimen sama diri saya sendiri dan beberapa orang yang melakukan detoksifikasi sembuh semua. Begitu tubuhnya bersih. Sama, kalau kita memang mencintai Tuhan, detoksifikasi, tanggalkan beban dan dosa. Bersih, nanti sehat. Sehat bukan tubuhnya, jiwa dan rohnya sehat. Nanti semangatnya benar rohnya. Ketika menghadapi masalah, kecil masalah itu. Ketika apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan berkenan. Karena itu rohnya sudah benar, spiritnya. Ya, bayangin kalau kita kemana-mana, aku rindu Tuhan, berkenan. Itu aja, gak pengen yang lain-lain. Rindu berkenan aja. Cuma saya mau ingatkan, di antara kita ya, kebanyakan kita kan sudah berusia juga ya, udah gak muda kan. Di sini ada remaja gak? Gak ada ya, oke. Nah, kita itu bisa setiap saat mati. Ya, jarang loh gereja yang ngomong mati itu. Iya, kalau ke gereja ya, saudara akan sembuh. Saudara akan dompetnya dipenuhi uang. Angkat dompetmu. Begitu-gitu. Mati jarang. Pak Mali Pak, jangan ngomong mati. Makin ada orang ngomong gitu, makin saya seringin, mati kau. Mati kau. Mati kita semua. Suatu hari. Ya. Jangan buru-buru mati ya. Karena mati itu suatu kepastian. Mati itu suatu kepastian, yang jadi masalah setelah mati mau pulang kemana. Itu yang mesti kita perkarakan terus itu. Jangan yakin sudah selamat. Banyak orang merasa sudah selamat, padahal hidupnya tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya, kita pasti mati, saudara. Amin. Yang amin dikit banget ya. Rupanya banyak orang gak mau mati. Nah, yang itu mau mati. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam.
sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Setiap saat diingatkan, setiap saat kita diingatkan, kita memiliki Roh Kudus, diberi makanan yang sehat, asupan firman Tuhan yang sehat, yang benar. Kita adalah orang yang berbahagia, yang diberkati, yang beruntung. Ya, meskipun kita berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kekurang, enggak masalah. Karena hidup ini sementara. Ada amin semua ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, kita nyanyikan dengan tulus ya. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terbejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, aku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau
kembaliku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Bapa yang Maha Baik, biarlah lagu ini selalu menjadi tekad kami untuk kami pulang kepada kekekalan. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Biar Sodom dan Gomora menjadi peringatan untuk kami dan anak-anak kami serta keluarga kami. Kami mau menjauh daripada itu. Bapak berkatilah Bapak Gembala kami Pak Wignyong yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dia lebih lagi memberikan hikmat pengertian agar supaya kami mendapatkan makanan yang sehat. Makanan yang penuh dengan kebenaran. Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Memberkati mereka yang sudah memberikan support, dukungan. Berkatilah setiap pengurus dan para pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang saatnya Bapak kami hendak berdoa untuk berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan kita. Hanya Bapa kita yang di surga sumber pengharapan, sumber berkat kita. Dialah yang selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani, berkat rohani. Kedamaian, sukacita selalu diberikan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan indah, Roh Kudus selalu setia mendampingi dan menghibur kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerimanya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.